Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Rut 2 ayat yang ke-9b yang berkata demikian. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Tempayan dan Perempuan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu menunjukkan peristiwa di mana ada hubungan antara tempayan Boas dengan Rut. Dan hari ini saya punya 3 poin yang mau saya share buat saudara. Pewahyuan yang Tuhan bukakan tentang tempayan dan perempuan. Kita mulai dengan poin yang pertama. Di sana Rut bukan pegawai tetap Boas. Rut adalah orang yang tidak dikenal oleh Boas, tapi Rut menarik perhatian Boas karena dia bekerja keras, dan kemudian Boas memanggilnya. Lalu Boas berkata, "Jika engkau haus, pergilah ke tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Poin 1, Rut dan tempayan Boas. Allah menyediakan air minum buat Rut lebih dari yang Rut pikirkan dan Rut butuhkan. Saya ulangi, air yang Rut butuhkan itu disediakan oleh Allah melalui tempayan Boas, melalui Boas di dalam tempayan itu dengan skala yang sangat banyak. Kapasitasnya banyak, tapi Rut disuruh pergi minum di situ kapan saja. Poin 1 Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa jika kita memiliki mental rohani seperti Rut yang bekerja keras, tidak malu dia memungut sisa jelai yang ada di ladang Boas. Dia nggak malu, dia tidak gengsi, dia tidak jaim, tapi dia mau bekerja keras dengan rendah hati. Maka Allah menyediakan yang Rut butuhkan melebihi yang dia pikirkan dan dia butuhkan. Butuh air untuk minum 1 hari, sebanyak tempayan Boas, Rut bisa meminumnya. Tuhan mau bilang di poin yang pertama buat saudara dan saya bahwa kalau kita adalah orang yang bekerja keras, tidak gengsi, kita akan melihat bahwa mata Tuhan akan tertuju pada kita dan Allah akan menyediakan yang kita perlu, bahkan melebihi yang kita perlukan. Ingat, Rut hanya butuh minum setiap hari, tapi air yang disediakan itu dalam skala tempayan. Yang kedua, poin yang kedua, kita bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12, 14, dan 16. Di sana adalah tempayan dan janda Sarfat, seorang perempuan janda yang punya persediaan tepung terakhir di dalam tempayannya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa janda ini besok sudah tidak ada lagi yang bisa dia makan dengan putrinya. Tapi Nabi Elia menyuruh dia membuatnya terlebih dahulu bagi Nabi Elia, dan ada yang terjadi di sana. Isi tempayan perempuan itu mengalami perubahan di luar dugaan. Dari hanya segenggam tepung yang sudah dia ambil dan buat bagi Nabi Elia, Allah membuat tepung itu terus ada di dalam tempayan janda itu. Tuhan mau bilang di poin yang kedua bahwa janda ini memang sudah memiliki isi terakhir dari tempayan itu, tapi karena dia masih memiliki bejananya, karena dia masih memiliki benih terakhir yang dia tabur bagi Nabi Elia, maka Allah melipat gandakan isi dari tempayannya itu. Isinya berubah dari yang harusnya habis, ada terus.
Kalau di dalam poin 1, Ruth bisa minum dan airnya disediakan terus bagi Ruth. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, kita mau lihat di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-28. Saudara bisa baca nanti Yohanes 4 ayat 28 sampai 30, tapi saya hanya mau baca ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Saya berhenti di situ, masih ada lanjutannya. Lalu dia pergi ke kota, lalu dia memberitakan Injil tentang pertemuan dia dengan Yesus. Tapi saya mau bahas tentang perempuan itu meninggalkan tempayan. Perempuan Samaria itu meninggalkan tempayannya setelah dia menimba air susah-susah di sumur Yakub pada saat waktu jam 12 siang lagi panas terik, lalu dia isi tempayannya sampai penuh, tapi dia rela meninggalkan tempayan itu. Untuk apa? Alkitab berkata untuk pergi berkata bagi orang-orang di kota Samaria bahwa dia bertemu dengan Yesus, bahwa dia mengalami pertemuan dengan Yesus, dan Yesus tahu apa yang dia alami. Dan orang kemudian datang kepada Yesus melalui perempuan itu. Mengapa perempuan itu meninggalkan tempayannya? Padahal itu ada air yang dia butuhkan. Karena waktu dia bertemu dengan Yesus sebelumnya, di ayat-ayat di atas, Yesus sudah katakan, air yang kamu ambil ini, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Perempuan itu langsung meresponi, dia meninggalkan air yang membuat dia akan haus lagi. Tapi tempayannya mana, saudara? Yesus bilang, tapi air yang akan kuberikan kepada kamu, yaitu Roh Kudus, itu akan mengalir di dalammu, akan menjadi mata air di dalammu, dan akan mengalir sampai keluar, sampai pada kehidupan yang kekal. Jadi, tempayannya diganti. Tempayannya adalah hati perempuan itu. Dan kemudian di dalamnya diisi dengan aliran Roh Kudus, air yang hidup. Kemudian dia bisa meninggalkan tempayan dan air itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di poin yang ketiga, Tuhan menunjukkan buat saudara dan saya bahwa tempayan dan isinya berubah. Yesus mengganti tempayan perempuan itu menjadi hatinya yang baru dengan roh yang baru. Dan Yesus mengisi bejana tempayannya yang baru itu dengan aliran air hidup, yaitu Roh Kudus, supaya perempuan itu tidak akan haus lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya Tuhan sedang berkata di poin yang ketiga, bejana perempuan itu diperbesar, tempayan rohaninya diperbesar, sehingga dia mendapat air minum yang gratis, yang tak terbatas, yaitu Roh Kudus, aliran Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya ada di poin yang mana? Jika kita ada di poin yang satu, percayalah Allah menyediakan kapasitas yang besar melebihi yang saudara dan saya butuhkan, seperti yang Ruth alami dengan air dalam tempayan Boas. Kalau kita ada di poin yang kedua, percayalah Allah bisa melipat gandakan isi tempayanmu ketika kita mau menabur bagian terakhir yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi yang ketiga, Allah juga berjanji melalui poin yang ketiga, Dia bisa mengubah tempayan dan isi tempayan kita untuk kita sendiri menjadi tempayan, dan Roh Kudus memenuhi tempayan hidup kita, dan kita bisa menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami mujizat seperti yang dialami 3 perempuan dalam firman tadi. Amin.